Seorang pasien bernama Tuan Bagas, usia 35 tahun, dengan berat badan 60 kg dan tinggi badan 174 cm, mendatangi klinik Pratama untuk check up yang ketiga kalinya. Pasien terdiagnosa mengidap penyakit gonore, namun selama pengobatan tidak ada perubahan. Padahal pasien minum obat secara teratur. Diketahui pasien sudah pernah diberikan obat ceftriaxone dan gentamisin tablet. Kemudian, dokter menghubungi apoteker yang bertugas pada hari itu untuk berdiskusi. Halo, selamat pagi dok. Dengan saya Juhaira Husnia, apoteker yang bertugas pada hari ini. Ada yang bisa saya bantu dok? Pagi Mbak, saya ingin mendiskusikan pasien atas nama Tuan Bagas. Apakah Mbak sudah lihat rekaman medis yang saya berikan? Oh, sebentar ya dok ya. Saya baca terlebih dahulu. Oh, ini pasiennya terdiagnosa gonore ya dok ya. Obat sebelumnya menggunakan ceftriaxone, kemudian diganti dengan gentamisin. Lalu permasalahannya apa dok? Jadi gini Mbak, baru saja pasien atas nama Tuan Bagas datang untuk check up dan bilang kalau pengobatannya tidak ada perubahan. Nah, di sini saya minta tolong carikan literatur penggunaan gentamisin tablet pada pasien saya ini. Kira-kira seberapa kuat efikasinya? Begitu Mbak. Oh begitu. Tapi saya membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit dok untuk menelusuri obat-obat terkait. Baik Mbak, nanti kirimkan saja dalam bentuk soft file ya Mbak. Sebelum makan siang saya tunggu. Baik dok, akan saya siapkan segera. Halo, pagi dokter. Bagaimana Mbak efikasi pengobatan untuk Tuan Bagas? Iya begini dok, saya sudah mencari beberapa literatur, salah satunya jurnal yang saya berikan dok. Di jurnal tersebut menyatakan bahwa penggunaan gentamisin secara tunggal itu tidak berefek dok, atau efeknya kurang maksimal. Jadi menurut penelitian ini penggunaan kombinasi azitromisin lebih baik dibandingkan dengan penggunaan gentamisin secara tunggal dok. Bahkan jika dikombinasikan dengan azitromisin, kesembuhannya bisa mencapai 94% dok, kalau berdasarkan penelitian ini. Oh, jadi bagusnya kombinasi ya Mbak. Kalau misalnya gentamisin tunggal itu tidak bisa ya Mbak? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya dok, bahwa gentamisin secara tunggal tidak direkomendasikan untuk menggantikan obat ceftriaxone sebagai lini pertama dok. Dan menurut penelitian ini juga dikatakan bahwa gentamisin hanya dapat memberikan efek kesembuhan sebesar 68% dok. Dan kalau kita kaitkan dengan kasus Tuan Bagas, sebelumnya Tuan Bagas sudah diberikan ceftriaxone juga, namun masih tidak berefek kan dok, tidak toleran terhadap obat ceftriaxone. Kemudian apabila pasien sudah diberikan ceftriaxone dan masih tidak toleran, maka pemberian gentamisin semakin tidak berefek dok. Jadi kalau menurut saya lebih baik dikombinasikan, karena di jurnal ini menyebutkan bahwa kombinasi gentamisin dan azitromisin memiliki efek yang lebih baik dok. Jadi pemberian gentamisin tidak lebih baik dari ceftriaxone ya Mbak. Jadi kesimpulannya tetap harus diberikan kombinasi untuk Tuan Bagas ini ya Pak?
Iya dok, dari jurnal-jurnal yang saya baca pun gentamisin tidak memberikan efek yang lebih baik dibandingkan obat-obat lain dok. Memang gentamisin digunakan untuk pasien gonore, namun hanya saja gentamisin ini hanya sebagai adjuvan atau obat tambahan untuk obat antibiotik lainnya dok. Maaf ya Mbak, kalau saya tetap merekomendasikan obat tunggal, baiknya pakai apa ya Mbak? Kalau dilihat dari kasus Tuan Bagas, Tuan Bagas kan sudah pernah diberikan golongan cefalosporin ya dok ya, tetapi tidak berefek. Kalau menurut literatur dok, menurut buku Dipiro 2017 disebutkan juga bahwa pasien yang tidak dapat diberikan golongan cefalosporin bisa diberikan golongan quinolon dok. Begitu juga menurut WHO. WHO merekomendasikan golongan quinolon seperti levofloxacin dan ciprofloxacin dok. Begitu ya Mbak. Boleh deh, nanti tolong kirimkan semua literaturnya untuk saya baca ya Mbak. Baik dok, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya dok terkait kasus Tuan Bagas ini. Mohon diterima ya dok ya. Ada lagi dok yang bisa saya bantu? Baik Mbak, terima kasih untuk informasinya Mbak. Sama-sama dok. Sekiranya masih ada yang ingin didiskusikan lagi, bisa hubungi saya kembali ya dok ya. Ya, selamat pagi.